Shalom. Hari ini kita akan ibadah kembali Bapak Ibu Saudara secara online. Mari siapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, Tuhan menjamah dan menyatakan pribadinya atas hidup kita. Mari kita berdoa, mari kita naikkan syukur kita, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Dia Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib, punya Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sampai hari ini kami melihat pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, layak diagungkan, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik. Kami bawa hati kami buka hati kami. Kami mau letakkan setiap beban kami mau letakkan setiap pergumulan kami mau datang di hadapan tahta suci, menyembah Engkau Tuhan, membawa syukur kami, membawa korban kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Oh Yesus yang mulia, oh kami bersyukur Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
menaikkan pujian ini dengan segenap hati kami menyembah Engkau. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur, kami percaya, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Mari bersyukur, mari menyembah Dia. Kami menyembah, kami bersyukur, Kau setia, tak pernah tinggalkan. Haleluya, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Glory bagi-Mu Tuhan, oh Yesus. Haleluya, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, oh Kau yang termanis, Kau yang termulia. Kalau ku hidup bagimu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu yang memulihkan hidup kami, kasih-Mu yang memulihkan hati kami, kasih-Mu yang menjadikan kami hidup, kasih-Mu yang menjadikan kami bangkit. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Oh Yesusku, selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidup. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Selain kasih-Mu, tiada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita kasih Tuhan, saudara. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Selain kasih-Mu, tiada kasih seperti kasih-Mu. Selain kasih-Mu, tiada kasih seperti kasih-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami hidup, karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan, jamah Tuhan setiap hati, jamah setiap hati, jamah setiap hati, jamah setiap hati Tuhan, pulihkan setiap hati yang terluka. Dalam nama Yesus, kasih dari tempat yang maha tinggi turun, jamah dalam nama Yesus. Urapi Tuhan umat-Mu, urapi umat-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Kau angkat kami jadi anak-Mu Tuhan. Kau memulihkan setiap gambar diri kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar firman yang disampaikan Tuhan jadi rema buat setiap kehidupan kami Tuhan. Memberi kekuatan yang baru. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan.
Sebab firman itu hidup dan menghidupkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap menerima firman-Mu. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan kalau siang hari ini kita bisa bertemu lagi saudara. Semuanya kasih karunia, semuanya karena kemurahan Tuhan saudara. Siang hari ini saya mau sharing saudara. Saya percaya kita semua ini hidup di dalam kasih-Nya Tuhan saudara. Saya percaya Tuhan adalah kasih saudara. Nah, kasih itu gimana saudara? Kita mau belajar. Kalau kasih itu pasti punya bukti saudara. Saudara nggak bisa ngomong kasih, ngomong sayang tanpa ada bukti saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Alkitab berkata Allah adalah kasih. Berarti Allah ini mengasihi setiap kita saudara. Allah adalah kasih. Berarti ada bukti dari kasihnya Allah ini kepada setiap kita saudara. Nah, bukti kasihnya Allah ini apa atas setiap kita? Orang yang mengasihi, setiap orang yang mengasihi saudara, atau siapapun itu, pasti pernah berjanji saudara. Nah, janji itu adalah bukti kasihnya Tuhan atas setiap kita saudara. Amin. Setiap kita pasti sudah pernah terima janjinya Tuhan atas hidup kita. Janjinya Tuhan atas hidup kita ini banyak saudara. Bermacam-macam. Saudara kalau baca dalam Alkitab, banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan janjikan untuk setiap kita. Saudara yang mungkin sakit, Tuhan berjanji kamu akan kusembuhkan. Saudara yang mungkin dalam pergumulan, Tuhan janji memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Saudara yang mungkin mengalami masalah ekonomi, Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan ekonomimu. Saudara yang mungkin ada masalah dalam hal keluarga, Tuhan berjanji memulihkan keadaan keluargamu. Semua janji itu sangat bagus saudara. Saya percaya janji itu dibuat oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu bentuk cintanya Tuhan atas setiap kita saudara. Seperti yang saya bilang tadi, kalau orang mengasihi dia pasti berjanji. Amin. Nah, masalahnya satu saudara. Tuhan sudah berjanji atas hidup kita banyak ya. Kita bisa nggak terima janjinya Tuhan itu? Gimana terima janji Tuhan supaya nggak terhalang saudara? Seringkali Tuhan berjanji banyak hal. Oh, aku memberkati hidupmu, aku akan gini. Saudara terima banyak janji Tuhan. Tapi terkadang banyak janji Tuhan yang mungkin tidak digenapi. Karena apa? Bukan karena Tuhan berdusta saudara. Tuhan nggak pernah berdusta. Tapi karena kitanya sendiri saudara. Hari ini saya mau belajar kenapa kok kadang janji Tuhan itu kita mau belajar kenapa kok janji Tuhan itu kenapa kadang-kadang gak tergenapi atas hidup kita saudara. Padahal kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah gini, tapi kenapa kok janji Tuhan itu terkadang terhambat saudara. Nah, kita buka di bilangan yang ke-13 saudara. Bilangan yang ke-13 ini berbicara tentang 12 pengintai saudara. 12 pengintai bangsa Israel. Jadi judulnya ini ke-12 pengintai, ayat yang perikop yang ke-13 ini. Jadi ceritanya Tuhan sudah berjanji pada bangsa Israel waktu di Mesir, kamu akan tak bawa keluar dari perbudakan, kamu akan tak bawa ke tanah perjanjian, kamu akan tak berkati hidupmu di sana, kamu tidak perlu sorot lagi hidup, tidak perlu susah lagi hidup di Mesir. Bangsa Israel terima janji Tuhan. Tuhan berjanji karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, dia berjanji membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, membawa ke tanah perjanjian, di mana? Di Kanaan, saudara. Nah, tapi pada kenyataannya, tidak semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bahkan satu generasi bangsa Israel harus mati di padang gurun. Kenapa itu terjadi saudara? Nah, kita belajar saudara dari kisah 12 pengintai ini saudara. 12 pengintai ini dikasih perintah sama Tuhan ya. Maju, mengintai di tanah Kanaan itu seperti kayak apa keadaannya. Terus laporkan kembali ke bangsanya. Jadi akhirnya dipilihlah 12 pengintai dari 12 suku saudara, masing-masing satu orang. Akhirnya
12 pengintai ini berangkat ke tanah Kanaan, mengintai 12 orang yang berangkat, saudara. Pada hari yang ke-40 mereka kembali, saudara. Kita baca di ayat yang ke-25, saudara. Saya bacakan dulu ya. Bilangan ke-13 ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba dan menentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat yang ke-32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ada dua respon, saudara. Respon yang berbeda yang ditunjukkan, saudara. 12 pengintai, 10 orang pulang membawa kabar keadaan tanah Kanaan. Ngomongnya tuh banyak yang buruk-buruk, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Wah, kita tidak bisa masuk ke sana. Banyak raksasa, kita seperti belalang. Wes tidak usah masuk ke sana. Di sini aja, lah iso balik ke Mesir. Terus itu respon yang pertama. Respon yang kedua, Yosua bilang ini, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Apa yang berbeda di sini, saudara? Dua respon yang berbeda. Yang satu fokusnya sama masalahnya, yang satu fokus sama Tuhan. Itu berbeda, saudara. Kenapa kok orang-orang ini bisa fokus sama Tuhan, ada yang fokus ke Tuhan, ada yang fokus sama masalahnya? Jawab satu, keintiman, saudara. Orang yang punya hubungan sama Tuhan, orang yang hidupnya ini punya hubungan pribadi sama Tuhan dengan baik, dia nggak akan fokus sama masalah di depannya, saudara. Karena dia tahu, Tuhan ini yang memberi janji, Tuhan ini kekuatanku. Orang yang dekat sama Tuhan, dia nggak akan takut, saudara. Tapi dia akan punya respon yang berbeda dari orang-orang di sekelilingnya. Contoh ini Yosua sama Kaleb, dua orang ini masuk tanah Kanaan, tapi membawa hasil yang berbeda, menguatkan, saudara. Mungkin ini bisa diaplikasikan di keadaan kita hari-hari ini, saudara ya. Hari-hari ini itu, mungkin saudara tahu, kok virus corona ini sedang menerjang, saudara. Nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, saudara. Virus corona membuat banyak kekhawatiran, membuat banyak ketakutan. Setiap hari kita dengar berita-berita yang tentang virus corona ini nggak ada yang baik. Wah, hari ini di Indonesia nambah 1000, besoknya lagi 1200 yang sakit, besok lagi berapa, yang mati segini. Terus apalagi, itu dari faktor kesehatan, belum ekonomi, berapa banyak perusahaan yang tutup, mem-PHK karyawannya. Bahkan untuk sekelas Pizza Hut di Amerika pun sampai harus
bangkrut saudara, bisa bangkrut saudara. Bayangkan Pizza Hut itu saudara. Banyak kabar-kabar buruk yang kita dengar saudara. Banyak kabar-kabar yang mungkin bikin hati ini kehilangan damai sejahtera saudara. Tapi saya mau sampaikan di sini, gimana respon kita menghadapi kabar seperti ini saudara. Caranya gimana? Gampang saudara, berdoa saudara. Kurangi baca-baca yang enggak saudara. Di sini orang-orang 10 pengintai itu kembali ke bangsa Israel, bahkan melebih-lebihkan ceritanya saudara. Membawa kabar yang buruk, membawa kabar yang membuat hati ini takut. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri gini-gini yang memakan penduduknya, orang yang raksasa. Sudah melihat yang buruk, masih nyebarkan berita yang buruk. Harusnya kalau kita di dalam Tuhan yang suruh kita melangkah, ya kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dong saudara. Kita pasti berbeda. Mungkin betul saat ini ada virus corona menerjang, ada gini, ibadah pun dibatasi, sekolah dibatasi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya gimana kita ini pakai mulut kita ini, pakai hati kita ini untuk menguatkan orang-orang di sekeliling kita saudara. Jangan sampai keberadaan kita ini menjadi batu sandungan. Orang yang tadinya percaya, gara-gara kena kita nakut-nakuti, gak usah ini, gak usah gereja, gak usah ibadah, medeni gini. Semakin gara-gara saudara, gara-gara kita, mulut kita yang, respon kita yang salah, sampai orang lain ini ikut salah gara-gara kita saudara. Jadilah orang-orang yang intim saudara. Orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan pribadi itu pasti hidupnya berbuah. Ada damai sejahtera, sukacita, dan lain-lain. Kelembutan, penguasaan diri, banyak saudara buah-buah roh. Nah, terus hubungannya dengan janji Tuhan gimana saudara? Nah, kita baca di ayat pasal selanjutnya saudara ya. Ini respon Tuhan atas masalah itu saudara. Lalu di ayat yang bilangan 4 ayat yang ke-26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kepada kamu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ayat yang ke-34 saudara ya. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Amin. Buat saya ini menyedihkan saudara. Seringkali kita terima janji Tuhan, tapi ketika kita harus melangkah saudara, hati kita ini seringkali bersungut-sungut. Tuhan, kamu sudah janji memulihkan keluargaku. Mana Tuhan? Aku sudah nunggu bertahun-tahun, kok tidak pulih-pulih? Jangan-jangan Tuhan ini bohong. Jangan-jangan Tuhan ini tidak menepati janjinya. Sudahlah, aku tak kedukun aku tak melakukan hal-hal yang di luar firman. Tuhan, Engkau sudah berjanji, aku ini akan disembuhkan penyakitku. Kok sampai sekarang saya sakit Tuhan? Kamu ini di mana Tuhan? Itu yang seringkali kita alami saudara. Seringkali ketika kita mengalami hal yang gak enak, respon kita pertama ini apa? Bersungut-sungut. Lah, kita belajar dari bangsa Israel, gimana mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Padahal saudara tahu sendiri, selama keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan, Tuhan sudah banyak mengadakan mujizat, tapi hati mereka masih tidak percaya.
Karena apa? Nggak ngalami, cuma nggak ada keintiman, nggak ada hubungan. Cuma, wah Tuhan hebat yo, Tuhan hebat yo. Ngasih kita makan, ngasih kita minum, luar biasa. Tapi nggak ada hubungan. Nggak kenal siapa Tuhannya. Akibatnya apa saudara? Karena bersungut-sungut saudara, janji Tuhan yang begitu besar atas bangsa Israel, tak masuk tanah Kanaan, dilepaskan dari perbudakan. Harusnya mereka tinggal melangkah masuk ke tanah Kanaan. Karena bersungut-sungut, harus mereka satu generasi dihilangkan saudara. Karena bersungut-sungut, mereka harus muter-muter di padang gurun 40 tahun. Bayangkan saudara, saudara tinggal melangkah, saudara tinggal mungkin maju. Tuhan bilang maju, aku akan memberkati engkau, akan menyertai engkau. Tapi karena hatimu bersungut-sungut, karena kalau kita punya hati bersungut-sungut, akhirnya janji Tuhan atas hidup kita ini sampai tertunda. Bahkan mungkin tidak terjadi. Buat saya ini sayang sekali saudara. Saya tidak mau ketika, saya pribadi, saya nggak mau ketika saya sudah terima janji Tuhan yang besar atas hidup saya. Mungkin Tuhan banyak janji atas hidup saya, kamu akan diberkati, kamu akan gini, kamu akan gini. Tapi kalau saya bersungut-sungut, saya terus meragukan orang yang memberi saya janji, otomatis janji itu tidak akan tergenapi saudara. Tuhan mau kita ini punya respon hati yang benar. Tidak cuma sekedar ngomong Tuhan aku percaya, tapi miliki hati yang benar-benar, apapun yang terjadi keadaannya Tuhan, aku tetap percaya janjimu akan digenapi. Itu yang Tuhan mau atas setiap kita saudara. Miliki hubungan, kalau saudara ada masalah dikit, bersungut-sungut, ada masalah dikit, enggak ke gereja, ada masalah dikit, wes enggak usah doa. Doa podoai. Melok Tuhan, gak melok Tuhan podoai. Koyo melok Tuhan uripku tambah soro. Waduh saudara, eman saudara. Justru di saat-saat seperti ini, di saat-saat situasi sulit seperti ini, yang alami enggak saudara tok, semua orang alami. Justru di saat-saat seperti ini, di mana kita banyak dibatasi ini, saudara harus semakin melekat, semakin punya hubungan dengan Tuhan. Biar apa ya, fokusnya sama Tuhan aja, gak usah fokus sama yang lain-lain. Mungkin dunia bisa berkata, wos, mari gini, kamu tak pecat gini. Waduh, kamu mari gini, yang menakut-nakutkan. Tapi percayalah, pegang janji Tuhan. Aku percaya pada Allah yang hidup, saudara. Kita percaya pada Allah yang hidup. Saya percaya janji itu akan digenapi, saudara. Saya percaya Tuhan kita ini bukan Tuhan yang PHP. Mungkin kalau orang janji sama kita, mungkin pasti bisa bohong, mungkin tidak digenapi. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, saya percaya itu akan digenapi. Selama kita memiliki respon hati yang benar. Amin. Belajar untuk memiliki hati yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin keadaanmu tidak enak, mungkin keadaan kita ini tertekan saudara. Ketika saudara tertekan, responnya gimana? Ya di tempat ini kita punya visi dan misi itu paling enggak berdoa 1 jam setiap hari. Lakukan itu saudara. Berdoa 1 jam setiap hari, kelihatannya remeh. Berdoa kok diharusno 1 jam. Enggak, bukan seperti itu. Berdoa 1 jam setiap hari, jaga hubunganmu sama Tuhan saudara. Supaya ketika dalam masa-masa susah seperti ini, dalam masa-masa mungkin saudara tertekan, saudara mungkin banyak masalah, saudara masih punya pengharapan, saudara melihatnya itu tidak salah, tidak mendengar berita-berita yang buruk, terus saudara masukkan dalam hati. Tapi baca firman, berdoa, respon hati kita yang benar. Saya percaya saudara, waduh kalau seperti itu pasti janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Jangan sampai sudah banyak terima janji Tuhan, terus janji Tuhan gak genapi hidup kita, orang lain yang terima saudara. Eman saudara. Saya mau ketika Tuhan berjanji atas hidup saya yang terima, bukan orang lain. Saya mau saya genapi. Saya tidak mau orang lain yang terima janji Tuhan yang demikian besar atas hidup saya, orang lain yang terima. Saya tidak mau itu. Belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Amin saudara. Amin. Mari saya undang pemain musik untuk maju. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki hati yang bersyukur selalu Tuhan. Kami gak mau bersungut-sungut Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Kau Allah menggenapi setiap janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya akan kembali. Menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, selamanya bagimu pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu Tuhan. Kami sembah, kami puji. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada Tuhan, semuanya karena cinta-Mu atas setiap kami ya Bapak. Kalau kami boleh saat ini ada, kami kuat Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami memiliki hati yang selalu bersyukur Tuhan dalam segala keadaan. Ajar kami untuk selalu melekat Tuhan akan Kau. Ajar kami untuk memandang pribadi-Mu Tuhan, menempatkan pribadi-Mu Tuhan sebagai nomor satu di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami fokus Tuhan, ketika kami melekat Tuhan, tidak ada yang lain yang Tuhan yang bisa membahayakan kami Tuhan. Kami aman di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagai setiap kami Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
pengumuman saudara. Yang pertama, kami di tempat ini, JKI Kemah Pertemuan, setiap hari membuka tempat ini saudara. Bagi saudara yang mau makan, yang butuh makan setiap hari, silakan datang ke tempat yang kita tulis alamatnya di bawah ini. Saudara bisa makan, mungkin makanannya sederhana saudara, tapi itu bisa menjadi kekuatan bagi saudara. Untuk sementara ini kita masih ibadah online saudara. Seperti biasa nanti ibadahnya akan kita upload di YouTube kita, YouTube JKI Kemah Pertemuan. Saudara bisa subscribe, bisa nonton setiap minggu. Kita akan upload saudara. Itu aja pengumumannya. Mari kita tutup saudara. Kita doa tutup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh memuji menyembah nama-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus, jagai setiap hati kami, jagai kehidupan kami selalu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melekat sama Engkau Tuhan, kami gak pernah khawatir akan apapun lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengangkat setiap kami Tuhan, Engkau yang berjanji atas hidup kami Tuhan, Engkau juga akan menggenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jaga setiap hati kami, urapi setiap kami lagi Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati Tuhan setiap orang, setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan, baik yang online maupun offline Tuhan. Aku percaya Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan, keluarganya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Aku percaya perlindungan-Mu ada setiap kehidupan mereka, damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.